Biar miskin asal sombong. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Kemiskinan NTT yang semakin akut membuat seorang wakil presiden turun gunung. Tanggal 17 Oktober 2021 lalu, Wapres Ma'ruf Amin melakukan rapat koordinasi terbatas di Kupang terkait 5 kabupaten di NTT dengan kemiskinan ekstrem. Menginap semalam di NTT, Wapres minta di tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 0% dari posisi sekarang 20%. 5 kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrem itu adalah Sumba Timur, TTS, Rotendao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. 5 kabupaten ini jumlah penduduk miskinnya mencapai 212.672 jiwa dengan total rumah tangga miskin ekstrem 89.410 rumah tangga. Dalam rapat koordinasi itu dimunculkan beberapa strategi mengeliminir kemiskinan ekstrem di NTT. Pertama, memastikan warga miskin terangkul semua program pemerintah, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan. Yang kedua, menggenjot penanganan kemiskinan ekstrem melalui intervensi APBD di setiap kabupaten. Yang ketiga, memberi tambahan uang tunai untuk rumah tangga miskin melalui program sembako dan bantuan langsung tunai BLT desa. Tentang kemiskinan di NTT ini, kadang-kadang saya bertanya, benarkah kita miskin? Apakah kita memang miskin? Jangan sampai kita miskin hanya dalam proyeksi data-data statistik. Jangan-jangan kita miskin hanya dalam narasi atau dalam orasi. Tetapi urusan adat, urusan pesta jalan terus. Dalam urusan macam begini, uang pasti ada, hewan pasti ada, barang pasti ada. Kita seperti tidak miskin. Orang boleh bilang kita miskin ekstrem. Mereka tidak tahu betapa besar kadar sombongnya kita di hadapan kemiskinan itu. Orang bilang kita miskin, tetapi lihat gaya hidup kita. Lihat gaya hidup para pejabat kita. Mereka seolah-olah tidak merasa bersalah atas kemiskinan itu. Bahkan mereka memanfaatkan kemiskinan untuk memperkaya diri dan kelompok dengan membajak program-program yang seharusnya memberi manfaat untuk rakyat. Mereka ambil untung banyak dari program-program itu. Rakyat hanya dapat sisa. Kemiskinan kita di NTT itu paradoks. Data BPS, penduduk miskin NTT bertambah sebanyak 19.770 orang. Sementara pada Maret 2020, angka kemiskinan di NTT menurun menjadi 20,90%. Pemerintah pukul dada menyatakan angka kemiskinan menurun. Tetapi di sisi lain, jumlah orang miskin bertambah. Lalu, yang menurun itu angkanya atau orang miskinnya? Kemiskinan itu kadang seperti hantu, terus diterapi dengan program, tetapi orang miskin bertambah. Yang salah programnya atau eksekutor programnya. Mestinya kita berani melakukan evaluasi program-program prioritas. Jika masih relevan, silakan dilanjutkan. Tetapi jika tidak relevan, temukan kendalanya. Dirombak total. Jangan menciptakan program-program yang hanya mendatangkan keuntungan bagi diri dan kelompok, lalu rakyat hanya menjadi penonton. Sampai saat ini, kita masih juara ketiga termiskin se-Republik Indonesia. Bahkan dapat predikat baru lagi, kemiskinan ekstrem. Kira-kira seperti apakah respons orang NTT terhadap kemiskinan ini? Saya menduga ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin ada yang berpikir kemiskinan NTT adalah kemiskinan yang seolah-olah. Artinya, secara real tidak miskin, namun hanya miskin dalam angka. Buktinya, selama ini pemerintah NTT nyaman-nyaman saja. Warga pun tenang-tenang saja. NTT sampai saat ini belum kolaps. Artinya, kemiskinan itu hanya soal proyeksi angka-angka statistik yang tidak membuat malu pemerintah yang mengurus rakyat dan rakyat yang mengelola hidupnya sendiri. Kedua, ada yang merasa
biasa-biasa saja dengan peringkat miskin ini. Golongan ini berpikir dari dulu hingga kini NTT memang seperti itu. Sebanyak apapun tekad pemerintah, urusan program macam-macam, faktanya NTT hari ini tetap miskin. Mungkin saja keyakinan mereka akan berubah jika yang kuasa bertindak nyata, karena NTT adalah nanti Tuhan tolong. Ketiga, ada golongan yang tidak kaget dengan posisi NTT dalam kejuaraan kemiskinan nasional. Mengapa? Kemiskinan di NTT itu seperti komoditi kopra atau cengkeh yang pada musimnya akan diperjualbelikan dengan variasi harga murah hingga mahal. Menjual kemiskinan sudah menjadi kegemaran segelintir orang atau lembaga. Kemiskinan sebagai realitas sosial kerap dikomersialisasi untuk mendatangkan keuntungan, untuk mendatangkan uang, untuk mendatangkan dana bagi oknum-oknum tertentu. Namun, dana untuk rehabilitasi atas kemiskinan itu kadang dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga atau kepentingan segelintir orang. Rakyat hanya mendapatkan yang sisa. Belum lagi, pada siklus 5 tahunan, kemiskinan laris manis sebagai komoditi dalam jargon jualan politik. Terjadilah politisasi kemiskinan dan sedikit miskinisasi politisi. Keempat, ada yang tidak peduli atau apatis terhadap fakta kemiskinan di NTT. Golongan ini sibuk mengenyangkan perut sendiri dan kaumnya. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Bagi mereka, NTT mau miskin terus, mau miskin ekstrem terus, no problem. Yang penting, gudang makanan mereka berlimpah, tabungan di bank terus membengkak, karena mereka menghidupi filosofi ini. Lu beta besong, bukan filosofi katong. Di NTT, realitas sosial yang seperti ini bertumbuh bagai piramida. Kelima, ada orang dan golongan yang malu pada realitas miskin ini dan marah pada kenyataan ini. Mereka menggugat, mengapa NTT miskin terus? Apa yang salah dengan NTT yang potensi alam dan pariwisatanya luar biasa? Apa kerja pemerintah selama ini? Membangun kok tambah miskin. Angka kemiskinan berkurang, tetapi orang miskin bertambah. Ketujuh, ini kategori kelompok paling alim terhadap realitas kemiskinan di NTT. Mereka mungkin hanya pasrah dan berdoa saja. Berdoa supaya Tuhan menginsafkan para pemimpin di NTT agar fokus bekerja untuk rakyat, bukan sibuk mencari papa lele dan membangun kerajaan bisnis mereka. Kelompok ini berdoa dalam diam dan mereka berharap agar virus korupsi, kolusi, nepotisme itu segera hilang dari bumi Flobamora ini. Kedelapan, ada kelompok yang menyatakan bahwa NTT tidak miskin. Bukti otentiknya adalah tidak ada pengemis dan peminta-minta seperti yang ada di Jawa sana. Karena itu menjadi sombong adalah hal wajar. Belum lagi masih cukup banyak penganut aliran biar makan kangkung asal sombong, biar miskin asal bagaya. Tidak akan habisnya kita mengulas soal kemiskinan di NTT. Semoga terapi mengatasi kemiskinan ekstrem bisa berjalan baik. Jangan sampai semakin banyak orang miskin baru karena mau mendapatkan uang tunai atau BLT setiap bulan. Ini berbahaya. Program-program pemerintah yang baik bisa disalahgunakan untuk semakin memperkaya orang lain, tetapi juga semakin mempermiskin orang miskin. Semoga ini menjadi catatan bagi perjalanan NTT, bagi perjuangan NTT keluar dari garis kemiskinan itu. Salve.